Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefana Suramagamawati dengan NIM E1031201040 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana pada analisis saya mengambil SIMKah Web. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SIMKah Web? Nah, SIMKah Web ini sendiri kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah. Nah, kegunaan dari SIMKah Web ini dibentuk pada tahun 2018. SIMKah Web bisa dilihat secara real time. Pengguna SIMKah Web digunakan oleh petugas di KUA, kecamatan maupun masyarakat yang ingin mendaftarkan kehendak nikahnya. Jadi, SIMKah Web ini bukan hanya dipakai oleh pusat, tetapi juga dipakai oleh kecamatan. Sehingga apa keunggulan dari SIMKah Web ini? Nah, keunggulan yang pertama, tentu SIMKah Web terintegrasi dengan data di Kementerian Nasional. Nah, di mana terintegrasi ini maksudnya adalah NIK dari penduduk Indonesia itu sudah bekerja sama dengan SIMKah Web ketika terjaganya privasi dari chatting. Nah, maksudnya terjaga dari privasi chatting ini, SIMKah Web mempunyai QR kode yang terkoneksi dengan aplikasi, sehingga ini merupakan fitur dari SIMKah Web untuk security lah gitu ya, untuk menjaga buku nikah agar tidak mudah dipalsukan. Karena banyak ya kasus sekarang itu buku nikah dipalsukan. Dengan adanya SIMKah Web hadir dengan QR atau kode, itu tidak akan mudah untuk dipalsukan lagi buku nikahnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu laporan data nikah dan PNB nikah rujuk dapat dilihat secara real time. Nah, dan yang keempat, mendaftar SIMKah Web ini dapat dilakukan secara online. Nah, jadi biasanya ketika kita mendaftar nikah itu harus pergi ke KUA, harus mendaftar dulu, harus menunggu petugasnya dulu. Pokoknya banyaklah proses yang perlu kita lakukan seperti itu. Tetapi dengan adanya SIMKah Web ini memudahkan masyarakat untuk mendaftar nikah. Hanya perlu dari rumah dan menggunakan kota, tidak perlu pergi kemana-mana. Bahkan biasanya masyarakat yang ada di desa harus ke kota dulu untuk mendaftar nikah. Tetapi dengan adanya SIMKah Web, mereka tidak perlu ke kota gitu. Hanya dari desa dan dari HP sudah bisa mendaftar nikah. Ini juga menyajikan variabel. Nah, di mana maksud dari banyaknya variabel ini yaitu misalnya data pernikahan berdasarkan usia, kemudian pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Antar KUA itu terkoneksi secara real time. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan di atas bahwa SIMKah Web ini bukan hanya digunakan oleh pusat, tetapi bisa digunakan oleh KUA yang ada di kecamatan ataupun kota. Jadi secara dari satu KUA ke KUA lain itu sudah terkoneksi. Jadi data-data dari masyarakatnya sudah termasuk secara otomatis ke dalam KUA, sistem KUA. Di sini terdapat langkah-langkah untuk mendaftar SIMKah Web. Nah, yang pertama bisa teman-teman lihat di layar. Yang pertama itu masuk ke https://www.simkahweb.id. Nah, yang kedua itu pilih menu masuk atau daftar. Kemudian yang ketiga akan diarahkan nih ke menu dashboard area dan silakan lengkapi data diri kamu. Kemudian yang keempat, pilih menu daftar nikah pada dashboard area. Yang kelima, apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanannya gratis, tanpa ada biaya seperti itu. Nah, kemudian jika pernikahannya di luar kantor KUA atau di rumah
dan perlu mengundang penghulu dan sebagainya, itu maka membayar layanan sebesar 600.000. Kemudian yang terakhir, bayar tagihan sesuai dengan informan yang tertera dalam invoice pembayaran. Nah, di mana di dalam SIMKah Web ini juga sudah terkoneksi langsung terhadap pembayaran. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membayar, maksudnya membayar kepada KUA. Langsung dari HP itu lewat ATM sudah bisa membayar seperti itu. Jadi banyak kemudahan ya dalam penggunaan SIMKah Web ini. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada analisis kita. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan efektif. Nah, menurut Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin efektif penyampaian informasi oleh masyarakat kepada masyarakat. Nah, jadi ketika outputnya sudah kita capai, maka semakin mudah juga kita memberikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Itu yang dimaksud dengan efektivitas. Nah, selanjutnya apa saja sih indikator web dikatakan efektif? Yang pertama bisa diakses, yang kedua interaksi dengan masyarakat, yang ketiga komposisi seperti desain web itu harus bagus dan terbaru, modern, yang keempat konten isi pesan atau penggunaan bahasanya harus dimengerti oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu apakah SIMKah Web itu sudah efektif? Nah, dilihat dari analisis saya, yang pertama yaitu SIMKah Web sudah bebas dari akses oleh masyarakat. Selain tampilannya menarik, terdapat panduan penggunaan yang mudah juga diakses. Yang kedua, interaksi SIMKah Web ini sebab di webnya terdapat tanya jawab SIMKah berupa bimbingan perkawinan. Yang ketiga, SIMKah Web ini sudah menerapkan komposisi tampilan karena ketika kita buka halaman dari situs ini, webnya sudah bagus dan cukup bisa dimengerti oleh masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, konteks isi pesan dari SIMKah Web ini ada beberapa yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti ada beberapa dari tulisan di SIMKah Web ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi kesimpulan dari ketika kita diukur dari indikator keberhasilan efektivitas, SIMKah Web adalah web yang efektif. Nah, tetapi kekurangannya masih ada di bagian penggunaan secara bahasa yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, efisien merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Kemudian, nah, tolak ukur dari tercapainya efisien dari sebuah web yang pertama, prosedur kerja yang praktis, ekonomis, rasional, wewenang dan tanggung jawab, pembagian kerja, dan berhasil guna. Di sini, apakah SIMKah Web ini sudah efektif? Yang pertama, nah situs web dari SIMKah bisa dikatakan praktis dan mudah dimengerti oleh semua kalangan. Yang kedua, dalam pelayanannya masih berbayar walau belum gratis, sehingga jika kita membayar tidak bisa mendapat buku nikah. Yang ketiga, SIMKah Web berguna bagi masyarakat Indonesia yang kesulitan mendaftar nikah. Sekarang sudah bisa dari rumah saja, sudah bisa mendaftar nikah, tidak perlu ke kantor dan antri berjam-jam. Nah, jadi jika secara analisis kita lihat dari secara menyeluruh SIMKah Web ini sudah efisien, tetapi kekurangannya masih belum gratis terhadap pelayanannya. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan terpadu? Nah, pengertian dari terpadu dalam konteks web ini adalah integrasi atau penggabungan berbagai komponen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang bekerja sama bersama-sama pada web. Nah, selanjutnya, timbul nih pertanyaan dari pengertian tadi. Apakah SIMKah Web itu sudah terpadu?
SIMKah Web merupakan termasuk web yang terpadu karena di dalam SIMKah Web sistem kerjasamanya ini sudah terintegrasi dengan NIK nasional. SIMKah Web juga ada layanan untuk tanya jawab seputar pernikahan. Kemudian untuk pembayarannya sudah bisa langsung mendapat nomor pembayaran di SIMKah Web. Jadi SIMKah Web ini bukan hanya untuk daftar nikah saja, tetapi bisa untuk terintegrasi dengan NIK secara nasional, juga tanya jawab seputar pernikahan juga bisa. Dan kemudian dari SIMKah Web ini kita tidak perlu membayar ke KUA, tetapi bisa membayar dari web tersebut. Kemudian selanjutnya, nah, pengertian dari berkesinambungan. Kata lain dari berkesinambungan adalah berkelanjutan, di mana sangat dibutuhkan pembuatan web pemerintah yang berkesinambungan agar bisa digunakan di masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian apa saja sih indikator web dikatakan berkesinambungan? Yang pertama, merefleksikan suatu dasar atau fundamental ekonomi dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, mudah dipahami dan jelas, sederhana, dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, sensitif terhadap perubahan lokasi atau grup masyarakat. Yang keempat, aspek kualitas pembangunan indikator keberhasilan harus jelas serta harus akurat dan sosial terima. Yang terakhir, sensitif terhadap waktu. Jika diaplikasikan setiap tahun, indikator dapat menunjukkan tren yang representatif. Nah, dari indikator tersebut timbullah pertanyaan, apakah SIMKah Web ini sudah berkesinambungan? Nah, jawabannya SIMKah Web sudah berkesinambungan. Hal ini bisa kita lihat dari SIMKah Web sudah terus update mengikuti perkembangan zaman, sehingga tampilan situsnya sesuai dengan zaman dan tidak kuno. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada gambar SIMKah Web generasi keempat, dan yang di slide sebelumnya itu SIMKah Web generasi ketiga. Bisa teman-teman lihat di SIMKah Web generasi keempat itu sudah bagus tampilannya dan sudah lebih enak untuk kita lihat seperti itu. Kemudian beberapa tahun ke depan akan dibuat kartu nikah digital sehingga masyarakat tidak perlu mengambil kartu nikah ke KUA. Hanya lewat smartphone masing-masing. Ini program dari SIMKah Web yang akan dikembangkan di masa akan datang. Oke, selanjutnya, apa pengertian dari aman dari sebuah web? Nah, web di mana akan aman dimaksudkan yang dirancang untuk membuat terjaganya keamanan, yang mencakup pelindungan terhadap ancaman seperti siber, pencurian data, dan penipuan. Nah, jadi itu yang dimaksudkan sebuah web dikatakan aman, seperti itu. Kemudian timbul nih pertanyaan dari apakah SIMKah Web ini sudah aman? Nah, pada tanggal 15 Mei 2023 baru saja ya, SIMKah Web ini bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan tim tanggap insiden keamanan informasi atau Computer Security Incident Response tim Kementerian Agama Kemenak atau CSIRT. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa SIMKah Web atau Kemenak sudah berusaha untuk menjaga keamanan dari data-data dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa SIMKah Web ini sudah aman untuk digunakan bagi masyarakat, seperti itu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan akuntabel? Nah, akuntabel atau biasa disebut dengan akuntabilitas atau juga biasa kita sebut dengan pertanggungjawaban. Nah, jika bicara tentang akuntabel berarti pertanggungjawaban dari web dalam pelayanannya. Nah, kemudian ada nih indikator web dikatakan sebagai akuntabel. Yang pertama pastinya keamanan. Yang kedua privasi, yang ketiga keterbukaan, yang keempat responsif, yang kelima kendala. Oke, selanjutnya, apakah SIMKah Web sudah akuntabel? Yang pertama, pihak Kemenak bekerja sama dengan BSN dan mencetak buku nikah akan dikeluarkan bersama QR Code. Yang kedua, privasi web terdapat privacy policy. Yang ketiga, keterbukaan atau transparansi SIMKah Web sudah dijalankan. Hal ini dibuktikan dengan data nikah dan penerimaan
PNBP terpantau secara real time. Yang keempat, SIM web ini belum bisa dikatakan responsif dalam pelayanan dikarenakan respon yang diberikan kepada chatin sekitar 1-3 hari dari hari kerja. Nah, dari analisis saya, secara keseluruhan SIM web ini sudah akuntabel, tetapi terdapat kekurangannya di dalam responsif. Sangat lama ya responsifnya dari 1-3 hari. Sedangkan masyarakat itu butuh respon yang cepat dari pemerintah gitu untuk pelayanannya. Jadi mungkin untuk pelayanan SIM web ke depannya bisa lebih diperbaiki lagi seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, apa yang dimaksud dengan interoperabilitas? Nah, interoperabilitas ini adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagi pakai data atau informasi. Seperti itu. Kemudian, nah timbul nih pertanyaan ketika menganalisis apakah SIM web ini sudah terinteroperabilitas. Nah, SIM web ini sudah terinteroperabilitas, di mana dibuktikan dari terhubungnya dengan data pada kementerian secara nasional, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dari Kemendagri, kemudian Sistem Informasi PNBP Online Simponi dari Kemenku, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP dari Mahkamah Agung. Nah, bisa dibuktikan ya bahwa SIM web ini sudah interoperabilitas seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.